Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sukmawati Anggraini Putri. Kali ini saya berperan sebagai dosen yang akan mengajarkan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang semester ini mendapatkan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Semoga nanti ke depannya selama 1 semester ini kita dapat berinteraksi dengan baik, kemudian kalian mahasiswa-mahasiswa Prodi SI Universitas Mandiri dapat mengikuti mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan baik. Pertama kali adalah untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi ini adalah ujiannya yaitu di UTS, itu adalah kalian masih pilihan ganda nantinya. Kemudian nanti yang kedua adalah UAS, itu adalah project. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa itu akan membuat sebuah project kecil, yaitu bagaimana caranya mengaudit sebuah sistem informasi secara sederhana. Nah, langsung saja sebelum kita ke project, berarti ada kalanya adalah membekali beberapa teori yang harus kalian perhatikan dan kalian harus pahami untuk nantinya dapat menyusun instrumen dari audit sistem informasi itu sendiri. Oke, untuk pertemuan pertama di sini ada yaitu pengantar audit sistem informasi dan pendekatan audit sistem informasi. Oke. Audit sistem informasi adalah terdiri dari kata audit, di mana audit di sini adalah proses sistem mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan mengenai penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa. Nah, di sini ada beberapa jenis audit berdasarkan beberapa kegiatannya yang mungkin kita sudah paham atau sudah tahu ya, tapi tidak terlalu paham. Yaitu yang pertama adalah adanya audit keuangan, kemudian ada audit operasional, kemudian ada audit ketaatan dan audit sistem informasi, dan audit e-commerce serta investigasi audit. Nah, dari bidang ini yang akan kita bahas dalam 1 semester ke depan yaitu mengenai audit sistem informasi. Nah, selain itu, berdasarkan auditor, audit sistem informasi yaitu adalah audit extern independent. Audit itu dari audit extern independent, kemudian ada audit internal auditor pemerintah dan auditor perpajakan. Nah, di sini ada audit teknologi informasi, yaitu sama seperti halnya adalah audit sistem informasi, yaitu auditor yang menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan bisnis untuk melakukan audit melalui sistem komputer atau menyediakan layanan audit untuk proses data yang melekat dalam berbagai teknologi. Nah, contohnya adalah ketika kita memang memiliki sistem yang baik, apa sih yang mengatakan sistem informasi itu baik? Nah, berarti kan harus adanya audit. Audit ini bisa dilakukan dalam 3 bulan sekali, atau dalam 1 semester, atau dalam 1 tahun. Nah, yang melakukan audit itu baiknya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa yang jenis audit, yaitu tadi ada auditor extern independent, ada internal, ada pemerintah dan perpajakan. Nah, biasanya audit sistem informasi ini ketika kita ingin mendapatkan ISO, tentunya tidak hanya audit internal, tetapi juga adanya audit dari extern atau extern independent. Nah, supaya lebih akurat dan lebih independen untuk hasilnya tersebut. Untuk pengamanan aset, nah pengamanan aset di sini adalah kenapa sih harus diadakan audit sistem informasi? Ya tentunya dalam sebuah sistem itu kan yang namanya adalah sebuah aset ya. Nah, itu adalah makanya kenapa kita harus ada audit setiap dekade atau setiap periode seperti itu. Kemudian efektivitas sistem. Nah, tentunya tidak semua atau tidak selamanya sistem itu yang dibangun itu akan baik. Nah, berarti untuk menjaga
kelayakan dan kebaikan dari sistem itu tentunya adanya yaitu audit sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan. Yang maksudnya ketersediaan di sini adalah berarti setiap kita ada audit kan berarti adanya kita analisa mana sih yang memang sudah tersedia sistem tersebut, mana yang belum. Nah, tentunya di sini adalah menjamin ketersediaan, maksudnya adalah di situ. Kemudian kerahasiaan. Nah, karena audit ini adalah tentunya evaluasi ya, termasuk evaluasi dan analisa dari keberlangsungan dari sistem tersebut, maka sifatnya adalah rahasia. Nah, makanya kenapa seorang auditor itu pasti ada namanya adalah diberikan amanat seperti itu. Jadi harus menjaga kerahasiaan. Istilah kode etik seorang auditor adalah salah satunya adalah menjaga sebuah kerahasiaan. Kemudian yang kelima adalah kehandalan. Kenapa tujuan audit sistem informasi adalah kehandalan? Nah, dengan adanya audit sistem informasi berarti kan adanya masukan-masukan, kekurangan atau kelebihan dari sistem informasi tersebut. Nah, tentunya itu adalah merupakan kehandalan. Jadi nanti dari hasil dari audit itu berarti apa? Berarti mendapatkan sebuah solusi dari sebuah masalah tersebut sehingga nantinya akan lebih handal seperti itu. Kemudian menjaga integritas data. Nah, maksudnya apa? Nah, integritas data di sini berarti apa? Setiap data yang ada berarti kan harus terjaga semuanya. Nah, berarti dengan adanya audit data-data tersebut berarti sudah relevan seperti itu. Berarti sudah baik. Jadi tidak ada yang dimanipulasi ataupun duplikasi seperti itu. Jadinya integrasi data tetap terjaga ketika memang dilakukan sebuah audit sistem informasi. Kemudian kata yang kedua yaitu mengenai sistem informasi. Nah, sistem di sini adalah suatu entiti yang terdiri dari 2 atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian keuntungan dari sistem itu ada apa? Yaitu kecepatan dan ada keakurasian data yang sangat tinggi dan bisa mengerjakan proses tanpa intervensi dari manusia. Dan sistem yang tingkatannya fleksibel agak rendah untuk mengadaptasi kepada kebutuhan informasi yang belum tersedia. Kemudian tujuan sistem informasi apa? Yaitu untuk meningkatkan tata kelola IT. Kemudian sedangkan pengertian sebenarnya adalah sebagai suatu audit, jadi manajemen sebuah informasi secara efektif, efisien, dan akurat seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer atau sistem teknologi informasi yang digunakan ini telah dapat melindungi aset milik perusahaan. Kemudian serta menjaga integritas data dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang sudah dimiliki secara efisien. Maksudnya audit sebenarnya dari itu. Jadi tujuan apa ya istilahnya? Antara pengertian dan itu adalah saling berkesinambungan. Nah, sedangkan tujuan audit sistem informasi memiliki 2 aspek utama. Yang pertama adalah governance dan yang kedua adalah performance. Nah, maksudnya governance adalah kesesuaian. Maksudnya kesesuaian adalah data yang disajikan dengan data yang berlangsung itu adalah sama, sesuai. Jadi, maaf, bukannya kan kebanyakan ketika ada audit, berarti apa? Berarti diadakan itu yang tidak boleh. Jadi memang aspek utama dari tujuan audit adalah menjaga kesesuaian sistem. Jadi apapun mau sistem, mau data seperti itu. Kemudian performance atau kinerja. Nah, maksudnya adanya audit ini adalah memang menjaga dari kinerja dari sistem informasi tersebut. Jadi memang audit itu tidak mencari sebuah kesalahan, tetapi adalah kita sama-sama mencari hole atau kekurangan dari sebuah sistem tersebut yang memang dapat kita pecahkan bersama. Jadi sebenarnya seorang auditor itu tidak mencari kesalahan, tetapi adalah ini yang kesesuaian sebenarnya. Jadi untuk menjaga kesesuaian dan kinerja dari sebuah sistem informasi tersendiri. Kemudian standar yang digunakan dalam audit sistem informasi, yaitu yang pertama adalah kode etik yang dikeluarkan oleh yang pertama standar atestasi dan standar pemeriksaan akuntansi publik. Kemudian yang kedua adalah ISAKA yang dikeluarkan IT Governance Institute yaitu COBIT. Kemudian yang standar dan etika auditor
yaitu standar profesi auditor adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang auditor untuk dapat melaksanakan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara sendirinya yang penuh aturan-aturannya yang dibuat oleh perusahaan profesi yang audit, seperti itu. Kemudian etika yaitu menjelaskan kebutuhan orang perorangan dan kebutuhan organisasi lingkungan pada proses tertentu seorang audit. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang audit. Yang pertama adalah audit skill, general knowledge dan specific knowledge. Nah, maksudnya audit skill berarti seorang audit skill ini adalah seseorang auditor itu berarti harus teliti, kemudian harus independen, tidak bisa diintervensi seperti itu. Nah, kemudian kalau general knowledge berarti seorang auditor berarti harus mempunyai basic dari seorang auditor. Itu seperti apa? Kemudian specific knowledge. Nah, maksudnya adalah seorang auditor itu harus memiliki skill yang spesifik, misalkan di bidang IT, berarti contohnya adalah jaringan. Nah, berarti seorang auditor itu juga harus memiliki keahlian mengenai jaringan. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengaudit tapi kita tidak mengerti mengenai jaringan, kan nggak mungkin. Nah, berarti seorang auditor pun harus tahu setidaknya memiliki satu skill spesifik, itu misalkan jaringan atau misalkan mengenai perancangan sistem. Nah, berarti seorang auditor pun harus menguasai tidak hanya ilmu auditor, tetapi juga ilmu yang menunjang lainnya, seperti itu, atau ilmu pendukung lainnya. Kemudian seorang audit harus dapat menghubungkan beberapa ilmu pengetahuannya, yaitu auditing, manajemen teknologi informasi, teknologi komputer, dan perilaku organisasi. Kenapa? Keempat ilmu ini harus dimiliki. Setidaknya ini gambaran. Jadi ketika seorang auditor itu menganalisakan menganalisa dua sistem. Berarti kan tadi yang sudah saya utarakan bahwa seorang audit itu tidak hanya auditing saja seperti itu. Jadi harus punya skill yang lainnya atau pendukung lainnya. Supaya apa? Supaya ketika kita mengaudit sebuah sistem, berarti kan kita harus kuasai ilmu-ilmu tersebut. Ya, bagaimana contohnya ada manajemen teknik informasi. Misalkan bagaimana caranya merancang sebuah sistem. Kemudian step by step-nya apa, ketentuannya apa. Itu kan berarti harus diketahui juga sebagai seorang auditor. Kemudian teknologi komputer, misalkan perangkat lunaknya apa yang digunakan, kemudian hardware-nya apa, software-nya apa, benar nggak sih standarnya seperti itu. Nah, itu kan berarti harus diketahui juga oleh seorang auditor, seperti itu pengetahuannya. Kemudian organisasi, berarti apa? Tugas pokok organisasinya itu seperti apa? Supaya apa? Supaya seorang auditor mengerti prosedur yang diaudit itu seperti apa. Jadi ketika kita menemukan sebuah temuan, berarti sifatnya adalah tetap independen dan memang tetap objektif, itu tidak subjektif. Jadi memang benar-benar kita melihatnya adalah sebagai seorang auditor yang sudah ke depan gitu, istilahnya tidak boleh terpengaruh dari kanan atau kiri. Kan biasanya kan seorang auditor seperti itu ya, jadi dipengaruhi gitu, itu kita nggak boleh. Jadi seorang auditor itu kita tidak boleh jadi harus bersifat independen seperti itu. Kemudian di sini ada namanya adalah 4 prinsip dalam audit. Pertama adalah ethical conduct, kemudian fair presentasi, kemudian the professional care, kemudian independence, kemudian evidence based approach. Nah, maksudnya ethical conduct. Nah, ethical di sini berarti etika. Kita sebagai seorang auditor berarti harus kita punya etika. Apa sih etikanya ya tadi? Ya memang harus baik-baik. Ketika kita memang ingin melakukan sebuah audit, berarti kita memang harus memintanya baik dan kita harus beretika seperti itu. Jadi nggak yang datang kemudian seorang auditor gimana gitu, enggak seperti itu. Ada step by stepnya. Misalnya kita memberikan surat, atau misalnya biasanya ketika seorang perusahaan kan ada yang namanya laporan tahunan. Itulah berarti biasanya laporan tahunan ini berarti mengundang seorang audit. Nah, berarti kita pun bersurat kepada mereka ketika kita ingin membutuhkan sebuah data. Berarti kita nggak serta-merta yang datang langsung saya mau data ini sekarang juga, nggak bisa seperti itu. Berarti kita itu pertama kali adalah sebelum kita datang ke sebuah perusahaan dan melakukan auditor, berarti kita harus bersurat dulu ke perusahaan tersebut data apa saja yang harus kita perlukan, dan kita harus memberikan waktu kepada perusahaan tersebut untuk menyiapkan data-data yang kita perlukan untuk keberlangsungan dari proses audit seperti itu. Kemudian fair presentasi. Maksudnya fair presentasi di sini adalah berarti
ya kita harus bersikap adil apapun hasilnya. Jadi jangan mentang-mentang kita nggak suka nih sama perusahaan ini kayaknya perusahaan nggak baik deh. Nah, itu kan ada rasa nggak suka, itu kan berarti ada pribadi kan, seperti itu, ada perasaan yang kita bawa di sini. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita harus secara fair. Misalkan perusahaan itu bagus, ya kita bilang bagus. Misalkan perusahaan itu kurang bagus, sistem informasi berarti kita presentasikan kurang bagus. Apapun temuannya, memang sesuai dengan objektivitas yang kita temukan di lapangan, seperti itu. Kemudian di professional care. Nah, di sini adalah memang kita harus secara profesional sebagai seorang auditor itu. Jadi ya tadi, jangan terbawa perasaan, kemudian profesional berarti data-data yang kita temui itu adalah menjadi sebuah kerahasiaan bagi perusahaan dan seorang auditor saja, tidak boleh keluar istilahnya. Jadi hasil temuan dari seorang auditor itu tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga. Berarti harus diketahui oleh pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Jadi karyawan itu tidak boleh, kecuali dari pimpinannya, kemudian oke silahkan presentasikan terhadap kerendahan kami. Nah, itu baru kita bisa memberikan apa sih temuannya. Tapi kalau ketika perusahaan hanya meminta hanya seorang kepentingan saja yang lebih berkepentingan, berarti ya sudah hasil temuan itu berarti kita berikan kepada pemangku kepentingan di perusahaan itu saja. Nah, independence. Nah, independence itu adalah memang independence. Tidak bisa hasilnya itu dipengaruhi oleh pihak sana sini gitu. Jadi memang seorang auditor itu harus memiliki kelima ini. Kemudian evidence. Jadi setiap temuan yang kita temukan berarti kita harus punya bukti. Jadi tidak hanya asumsi, itu tidak boleh. Jadi seorang auditor itu tidak boleh berasumsi, tetapi ketika kita memberikan sebuah temuan berarti harus ada bukti. Jadi satu temuan adalah satu bukti. Itu adalah namanya adalah evidence-based approach. Selanjutnya, yaitu peraturan standar audit. Nah, di sini biasanya adalah ada ISO, ada COVID, ada IT Baseline Protection Manual, ada ITSEC, Federal Information Processing Standard, ada ISO 9, dan ada ITIL. Nah, nanti kita sebagai auditor, mahasiswa prodi Sinasmeri nanti akan diberikan pembekalan bagaimana sih standar dari COVID. Jadi kita pakainya adalah COVID. Nah, silahkan teman-teman yang memang ingin menguasai mengenai standar lebih selain COVID, tak masalah, silahkan pelajari. Jadi kami memberikan bekal adalah COVID yang memang standarnya adalah yang sering dilakukan adalah memang standar COVID. Bagaimana Bu kalau misalnya saya mau belajar ISO? Silahkan, karena gini, perbedaannya adalah hanya bagian instrumen sebenarnya, instrumen standarisasi dari masing-masing ketentuan. Ini kan dari masing-masing yang mengeluarkan sertifikasi seperti itu. Nah, yang akan kami berikan pemahamannya di sana adalah contoh ya, itu adalah nanti kita akan membuat bagaimana standar COVID dari sistem informasi itu. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis audit. Di sini ada sistem audit, ada component, ada product service audit. Selanjutnya, tujuan audit di sini adalah internal audit, ada independent, kemudian ada third party audit. Nah, maksudnya third party, kalau internal berarti kan kita ya. Kalau independent biasanya adalah memang independent, tapi kalau third party biasanya adalah yang kita tunjuk. Seperti itu. Jadi auditor yang kita tunjuk. Saya maunya auditnya sama sana gitu. Tapi kalau lembaga independen atau di perusahaan biasanya misalnya gini, perusahaan ingin melakukan laporan. Nah, laporan itu misalkan perusahaan punya stakeholder kan. Nah, yang menunjuk auditornya adalah misalkan stakeholder itu, nah itu adalah dengan lembaga independen. Nah, kalau misalnya terpaut berarti kita sendiri yang menunjuk, misalkan pimpinan, saya mau diaudit dari pihak ini, ya sudah berarti pihak itu yang merupakan third party audit seperti itu. Kemudian di sini ada ancaman terhadap keamanan. Ada beberapa ancaman aset sistem informasi perusahaan. Yang pertama adalah kebakaran, variasi energi, kerusakan, kemudian polusi, instruksi, virus, penyalahgunaan aplikasi, dan hacking. Nah, ini juga merupakan salah satu komponen yang memang harus ada ketika memang kita melakukan sebuah audit. Nah, ini ancaman-ancamannya juga harus kita pertimbangkan ketika memang kita mengaudit. Misalkan, ada data nih yang hilang. Nah, ternyata data itu hilang karena ada kebakaran. Backupnya memang tidak ada. Nah,
Ya mungkin juga karena belum ada pada saat itu, mungkin di perusahaan itu berarti backup-nya tidak ada, dan sehingga terjadinya kehilangan pada data pada periode tertentu. Nah, itu namanya adalah ancaman, istilahnya keberlangsungan bisnis ya. Keberlangsungan bisnis kan berbagai macam, kayak bencana alam juga termasuk ancaman sebenarnya, seperti itu. Kemudian, keuntungan dari audit apa sih yang diterima dari perusahaan? Yang pertama adalah menilai keefektifan aktivitas, dokumentasi, dan organisasi. Kedua adalah memonitor kesesuaian dengan kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang perusahaan. Yang ketiga adalah mengukur tingkat efektivitas dari sistem. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi kelemahan sistem yang mungkin mengakibatkan ketidaksesuaian di masa datang. Kemudian menyediakan informasi untuk proses peningkatan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan saling memahami antara departemen dan antar individu, dan melaporkan hasil tujuan dan tindakan berdasarkan risiko ke manajemen. Nah, selanjutnya, yang perlu diaudit dalam sistem informasi itu siapa saja? Yang pertama adalah user. Kenapa user? Karena user adalah yang melaksanakan sistem informasi itu setiap hari. Nah, berarti kan mereka paham sistem informasi itu seperti apa sih yang mereka jalankan, seperti itu. Kemudian manajemen. Nah, manajemen di sini adalah yang mengambil sebuah kebijakan. Makanya kenapa juga tidak hanya user saja ya, tetapi juga manajemen sebagai pengambil kebijakan pun harus diaudit. Nah, misalkan ini audit, ketika diaudit ternyata misalkan ini nggak sesuai dengan standar. Nah, ternyata ketidaksesuaian tersebut adalah diperoleh dari manajemen, kebijakan manajemen, berarti kan bukan salah user, seperti itu. Jadi memang lini manajemen pun harus diaudit. Kemudian IT manager, kemudian IT spesialis, itu database sistem analis. Jadi semua lini yang semua bagian yang berkaitan dengan sistem informasi itu harus diaudit. Kemudian yang perlu diperhatikan atau perlu disiapkan untuk keperluan audit apa saja? Yang pertama, persiapan yang diperlukan, review dokumen yang diperlukan, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan inside audit, kemudian persediaan dan distribusi laporan audit, dan yang terakhir adalah memfollow up audit kepada yang berkepentingan. Jadi ini nih. Jadi yang perlu diperhatikan atau persiapan adalah ini. Yang tadi saya sudah utarakan yang pertama ya. Jadi kita harus punya etika ketika persiapan yang diperlukan. Jadi apa aja sih yang kita perlukan ketika memang kita ingin melaksanakan sebuah audit. Jadi kita list dulu tuh sebagai auditor. Apa dulu yang kita audit, misalnya dari sistem informasi. Nah, sistem informasi ini apa dulu yang kita harus edit, kita list. Nah, kemudian setelah itu kan kita dari yang kita sudah data itu pasti ada dokumen ya, ada dokumen. Nah, berarti dokumen apa nih? Oh, ternyata ini nih dokumennya yang saya perlukan. Nah, berarti saya harus sampaikan kan sebagai auditor ke perusahaan. Misalnya apa? Persiapan kegiatan on-site, kemudian melakukan kegiatan inside, persetujuan dan distribusi laporan, kemudian memfollow up audit kepada yang berkepentingan. Kemudian tinjauan penting dalam suatu audit atau SI, yaitu berikut elemen-elemennya: tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, tinjauan administrasi sistem, tinjauan perangkat lunak, kemudian tinjauan keamanan jaringan, tinjauan komunitas, dan tinjauan integritas data. Kemudian evaluasi audit. Kualitas dari audit harus ditingkatkan. Yang perlu diperhatikan oleh audit dalam melakukan evaluasi yang pertama adalah evaluasi pasca audit. Kemudian evaluasi audit tahunan. Nah, di sini adalah evaluasi pasca audit, berarti ya setelah audit, berarti kan kita sudah harus evaluasi ya, apa sih yang kurang, kemudian apa usulan yang diberikan dari auditor kepada teman-teman yang mereka temukan, seperti itu. Kemudian evaluasi audit tahunan, ini biasanya tadi audit itu bisa dilakukan tahunan atau 3 bulan, jadi tergantung dari kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian evaluasi pasca audit. Nah, di sini adalah kepatuhan pelaksanaan terhadap kebijakan dan prosedur. Yaitu yang kedua adalah efektivitas audit, yaitu pencapaian sasaran dan tujuan audit, efisiensi audit dari sisi waktu, tenaga, dan biaya, kemudian kinerja, sikap, dan tingkah laku audit, kepuasan audit terhadap hasil audit dan manajemen proyek, dan hal-hal yang perlu diingatkan untuk audit masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis
jenis dan kelompok pendekatan audit SI dan metode audit SI. Yang pertama adalah pendekatan temuan, kemudian pendekatan kendali. Nah, pendekatan temuan adalah biasanya kita onsite atau berupa dokumen juga nggak masalah sebenarnya. Jadi, oh ini loh temuannya, itu adalah pendekatan temuan. Kemudian pendekatan kendali biasanya adalah melalui kebijakan yang memang ada di perusahaan tersebut. Kemudian di sini kelompok pendekatan audit informasi yang pertama adalah pendekatan audit sebenarnya dapat dikatakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, auditing around the computer, audit with the computer, audit through the computer. Nah, maksudnya adalah auditing around the computer. Berarti maksudnya around the computer berarti di sekitar komputer atau di sekitar sistem. Berarti di sekitar sistem apa saja dari kebijakan, kemudian dari prosedur seperti itu. Kemudian audit with the computer berarti apa sistemnya yang memang kita audit. Selanjutnya adalah audit through the computer, berarti ya memang pendukung-pendukungnya itu apa yang ada di sistem tersebut. Kemudian 3 kategori strategis ketika audit through the computer, test data approach, kemudian parallel simulation, dan embedded audit model approach. Seperti itu. Selanjutnya metode proses audit SI. Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah metode pemahaman, evaluasi kendali, kemudian menilai kepatuhan, dan risiko. Selanjutnya pendekatan audit atas pengembangan sistem, yaitu ada current audit, ada post implementation audit, kemudian ada general audit. Nah, maksudnya di sini adalah ketiga pendekatan ini memang harus dilakukan ketika setelah melakukan audit seperti itu. Jadi ada current audit berarti yang memang berdasarkan dari hasil auditnya, kemudian ada post implementation-nya, berarti setelah audit apa sih yang memang harus kita lakukan seperti itu, dan general audit berarti dari hasilnya, hasil dari audit itu sendiri. Kemudian pengertian manajemen. Oke. Manajemen dapat diartikan juga sebagai seni mengatur suatu perusahaan atau pekerjaan dengan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengontrolan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian jenis-jenis manajemen apa saja sih? Yaitu dilihat dari seginya dapat dibagi jadi 5, yaitu segi tingkatannya, klasifikasi dari pengertian manajemennya, kemudian manajemen sifatnya, klasifikasi manajemen fungsinya, dan fungsi manajemen. Nah, di sini pengertian sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian eksternal yaitu adalah yang pertama pengendalian manajemen, kemudian sistem pengendalian umum. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian umum diklasifikasikan sebagai berikut. Pengendalian organisasi dan manajemen, kemudian pengendalian terhadap pengembangan dan pemberian sistem aplikasi, kemudian pengendalian terhadap pengembangan operasi sistem, kemudian pengendalian terhadap perangkat lunak sistem dan terhadap TI. Nah, ini adalah pengendalian umumnya. Nah, berarti pengendalian ini adalah yang memang nanti sebagai acuan audit dapat mengetahui keberlangsungan dari pengendalian dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi memang jadi organisasinya itu seperti apa sih, kemudian pengembangan dan pembangunan sistem apakah berjalan seperti itu, dan ini pun harus diketahui ilmunya bagi seorang auditor karena memang nanti yang menentukan temuan dan solusi yang akan jadi seorang auditor tidak hanya menemukan tetapi juga setidaknya memberikan solusi apa sih baiknya untuk sistem itu ke depannya. Kemudian jenis penilaian umum dan kategori penilaian. Yang pertama adalah audiensi dan manajemen, piranti lunak dan keras, pengendalian akses, kemudian data dan prosedur, pengembangan sistem baru, pemberian program, dan dokumentasi. Oke, sekian materi dari pertemuan 1 mata kuliah audit sistem informasi. Nah, setiap pertemuan ini ada evaluasi ya, ada evaluasi itu sebanyak 5 soal. Mungkin teman-teman bisa mereview kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi untuk dapat menjawab soal-soal dari setiap pertemuan. Nah, di sini ada yang pertama adalah proses sistem penilaian mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan mengenai penilaian. Nomor 1 apa? Mungkin nanti teman-teman bisa menjawabnya ya. Ini ada 5. Maaf, ini ada 10 ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya nanti.
Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian mengikuti pembelajaran secara online mata kuliah audit stimulus. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini mahasiswa atau teman-teman dapat memahaminya. Jika yang belum paham, mungkin nanti bisa ditanyakan kembali kepada dosen pengampu mata lainnya di kelas masing-masing. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan